Data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan indeks harga konsumen pada April 2026 naik 3,8% secara tahunan. Pemirsa, inflasi tahunan di Amerika Serikat terus menunjukkan kenaikan hingga April 2026 di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak yang terus berlanjut akibat perang di Iran. Kenaikan inflasi juga didorong lonjakan biaya bahan makanan. Data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan indeks harga konsumen pada April 2026 naik 3,8% secara tahunan atau naik dari inflasi tahunan Maret 2026 yang sebesar 3,3%. Kenaikan ini pun menjadi yang tertinggi sejak bulan Mei 2023 dan melampaui prediksi analis yakni 3,7%. Inflasi tahunan yang meningkat juga disumbang oleh bahan makanan serta tiket pesawat yang mengalami kenaikan signifikan. Peningkatan inflasi juga menunjukkan bahwa perang di Timur Tengah telah berdampak pada perekonomian domestik Amerika Serikat akibat lonjakan biaya energi di mana harga bahan bakar minyak naik lebih dari 5% setelah meningkat 21% di Maret lalu. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menyebut biaya perang Amerika Serikat dengan Iran telah mencapai 29 miliar dolar Amerika. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 25 miliar dolar Amerika. Perang Amerika Serikat terhadap Iran sejauh ini telah menghabiskan biaya sebesar 29 miliar dolar Amerika atau setara dengan 507,6 triliun rupiah menurut pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pentagon mengungkapkan biaya kebutuhan perang itu dalam sidang anggaran pertahanan 2027 yang diajukan sebesar 1,5 triliun dolar Amerika di Capitol Hill, Washington pada Selasa kemarin waktu setempat. Kebutuhan biaya perang Amerika Serikat di Iran itu lebih tinggi dari pernyataan awal Pentagon dalam sidang yang dihadiri Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada 29 April 2026 yang menyebut dana perang melawan Iran mencapai 25 miliar dolar Amerika. Politisi Partai Demokrat dan kritikus perang lainnya menggunakan sidang tersebut untuk mengecam pemerintah atas membengkaknya biaya perang. Selain itu, kurangnya transparansi atas tujuan perang juga dikritik, sementara kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tak kunjung tercapai sejak gencatan senjata pada 8 April 2026. Partai Demokrat selama ini turut menyoroti perang di Iran yang berlangsung tanpa otorisasi Kongres, di mana sesuai undang-undang yang berlaku, Presiden Amerika Serikat wajib mendapat izin Kongres untuk berperang setelah memulai perang selama 60 hari. Upaya untuk membatasi serangan yang diperintahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Iran sudah beberapa kali terjadi, tetapi berakhir gagal lantaran dijegal oleh pihak Partai Republik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Barreskrim Polri berhasil mengamankan lebih dari 466 ribu uang palsu. Uang palsu tersebut berasal dari laporan masyarakat sejak 2017 hingga akhir 2025. Bank Indonesia bekerja sama dengan Barreskrim Polri berhasil mengamankan sebanyak 466 ribu lembar uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu ini diamankan selama periode tahun 2017 hingga 2025 dari berbagai laporan masyarakat. Temuan uang rupiah palsu ini kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur uang khusus milik Bank Indonesia untuk memastikan uang rupiah palsu ini hancur 100% dan tidak akan beredar kembali di masyarakat. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menyebut jumlah temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun dari 5 ppm atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024 sampai 2025 dan terus menurun menjadi 1 ppm pada April 2026. Barreskrim jumlahnya 466.535 lembar. Ini jumlah yang terakumulasi selama 5 tahun dari laporan masyarakat, kemudian juga dari perbankan, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah atau PJPUR, dan hasil pengolahan setoran bank kepada Bank Indonesia secara nasional. Selain langkah preventif, BI juga terus memperkuat upaya edukatif melalui kampanye pengenalan ciri keaslian rupiah kepada masyarakat. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, IDX Channel.
Pemirsa, Indonesia memperkuat kerjasama ekonomi dengan Kazakhstan. Kerjasama tersebut tertuang dalam penandatanganan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement atau Indonesia EAA, UFTA bersama dengan Rusia dan Belarus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Kazakhstan, Rusia, dan Belarus untuk memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Eurasia. Kunjungan ini menjadi sangat penting karena dilaksanakan setelah penandatanganan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement, di mana kesepakatan dengan Kazakhstan ini membuka peluang besar untuk memperluas akses pasar produk Indonesia, meningkatkan perdagangan, memperkuat konektivitas logistik, dan mendorong investasi yang saling menguntungkan. Sementara itu di Astana, Menko Erlangga bertemu dengan Perdana Menteri Kazakhstan serta memimpin sidang komisi bersama atau SKB kedua Indonesia-Kazakhstan. Dalam forum ini akan membahas berbagai peluang kerjasama di sektor perdagangan, investasi, energi, ketahanan pangan, transformasi digital, mineral kritis, pariwisata, hingga peningkatan hubungan antar masyarakat. Dalam hubungan dengan negara mitra strategis ini, pemerintah terus mendorong diversifikasi mitra ekonomi Indonesia agar semakin banyak peluang pasar yang terbuka bagi produk unggulan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatatkan subsidi dan kompensasi energi tembus 118,7 triliun rupiah atau tumbuh 266,5% pada akhir Maret 2026. Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi mencapai 52,2 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat subsidi dan kompensasi energi tembus 118,7 triliun rupiah atau tumbuh 266,5% pada akhir Maret 2026. Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi mencapai 52,2 triliun rupiah dan kompensasi mencapai 66,5 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Kemenko juga menilai volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi. Namun, Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Berdasarkan data Kemenko, hingga akhir Maret 2026, realisasi subsidi BBM sebesar 3,17 juta kiloliter, meningkat 9,2% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu 2,90 juta kiloliter. Sementara untuk LPG 3 kg realisasinya mencapai 1,419 juta kilogram atau naik 7,5% dari Maret 2025 sebesar 1,368 juta kilogram. Listrik bersubsidi juga naik dari 41,9 juta pelanggan menjadi 42,9 juta atau sekitar 2,4% pertumbuhannya. Pemerintah menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 mencapai 381,3 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dari pagu APBN 2025 yang mencapai 394,3 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.